Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikramala Silmia dari SGT 7 modul THTKL izin menjelaskan terkait tugas PTA Lab Anatomi modul THTKL tentang auris interna. Jadi untuk organ auris interna itu ada dua secara garis besar, ada vestibulum dan juga ada koklea. Nanti telinga media dengan telinga dalam atau auris media dengan auris interna itu dipisahkan oleh yang namanya oval window atau fenestra vestibular. Kita lanjut. Jadi untuk auris interna ini disebut juga labirintus atau labirin, yang mana dia itu disebut labirin karena strukturnya itu yang rumit. Lalu dia itu dibagi menjadi dua, ada labirintus osea dan juga ada labirintus membranacea. Untuk labirintus osea dia itu diisi oleh perilimfe, yang mana cairan ini itu strukturnya hampir mirip dengan LCS, akan tetapi kadar proteinnya itu tinggi. Sedangkan untuk organ membranacea dia itu labirintus membranacea dia itu diisi oleh endolimfe yang diisi oleh endolimfe. Lalu kita lanjut ke labirintus yang osea. Untuk labirintus osea ini dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama ada vestibulum, lalu ada kanalis semicircularis dan ada koklea. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa ada meatus acusticus internus. Lalu kita lanjut ke vestibulum terlebih dahulu. Vestibulum ini dia terletak di tengah, dia berbentuk pipih. Lalu dia itu di depannya itu ada koklea dan di belakangnya itu ada kanalis semicircularis. Lalu di bagian lateralnya dia itu berhubungan dengan auris media, yaitu melalui fenestra vestibularis. Lalu di sini terdapat yang namanya recessus sphericus. Recessus sphericus ini dia merupakan tempat dari sacculus yang merupakan labirintus membranacea, dan juga ada recessus ellipticus, yaitu yang merupakan tempat dari utriculus. Lalu recessus sphericus dan recessus ellipticus ini dia mempunyai lubang-lubang yang mana dia itu akan dilewati oleh fibra dari nervus vestibularis. Lalu kita lanjut ke kanalis semicircularis. Kanalis semicircularis ini dia ada 3 bagian, yang superior atau anterior, kanalis semicircularis anterior, lalu ada posterior dan ada lateral. Dan dari ketiganya ini di bagian bawahnya dia itu akan melebar membentuk ampula. Lalu untuk yang superior atau anterior dia itu ampulanya akan melekat pada vestibulum bagian superior, sedangkan yang posterior dia itu akan melekat di vestibulum yang inferior, dan lateral dia itu akan melekat di ampula yang melekat di vestibulum yang superior juga. Lalu krus lain atau aliran lain dari yang posterior dan superior itu akan menggabung menjadi krus osseus communis. Lalu setelah itu dia untuk yang superior untuk yang untuk yang superior dia itu panjangnya sekitar 15-20 mm. Lalu untuk yang posterior dia itu 18-22 mm. Jadi superior itu milimeter juga. Untuk yang lateral dia itu 12-15 mm. Lalu kita lanjut ke koklea. Di koklea ini dia mempunyai apex yang mana dia itu kecil dan dia menghadap ke anterolateral. Lalu dia itu bagian-bagiannya, yang pertama ada modiolus. Modiolus ini berbentuk seperti kerucut, yang mana dia itu di tengahnya itu seperti ada lubang-lubang,
dia itu nanti akan dilewati oleh fibra dari nervus cochlearis. Lalu yang kedua ada kanalis spiralis cochlea. Kanalis spiralis ini dia itu makin ke atas, makin ke apex itu makin kecil. Lalu dia itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada fossa cochlearis. Fossa cochlearis itu yang menghubungkan cochlea dan juga vestibulum. Lalu untuk penestra cochlear di sini menghubungkan cochlea dengan kavitas timpani. Lalu yang ketiga ada oroficium os aquaductus cochlear. Lalu yang ketiga ada lamina spiralis cochlea. Lamina spiralis ini merupakan kepingan tulang yang mengarah ke dalam dari kanalis spiralis. Kepingan tulang ini akan membagi cochlea menjadi 2 bagian, yaitu skala vestibuli dan juga skala timpani, atau bagian atas dan bagian bawah. Lalu untuk puncak cochlea tadi, ketika di apex, lamina spiralis ini dia akan berbentuk seperti kaitan. Kaitannya ini disebut hamulus lamina spiral. Lalu kita lanjut ke labirinthus membranaceus. Jadi labirin membranaceus ini dia itu juga dibagi menjadi 2, vestibulum dan cochlea. Untuk vestibulum dia itu ada 3 bagian, utriculus, lalu ada sacculus dan ada ductus semicircularis. Untuk utriculus dan sacculus ini dia itu utriculus lebih besar dari sacculus. Lalu sacculus dia itu akan berhubungan dengan ductus cochlearis melalui kanalis reuniens. Di sini ada gambarnya, ada kanalis reuniens. Lalu di ductus semicircularis ini dia di bagian bawahnya itu ampula yang melebar dan di dalamnya itu ada crista ambularis. Nah, crista ambularis ini berisi oleh massa gelatin yang disebut dengan cupula. Lalu utriculus dan sacculus ini juga mempunyai massa gelatin yang disebut membrana otolit, dan juga di dalam membrana otolit tersebut terdapat CaCO3 yang mana dia itu disebut otolit. Lalu sudah, kita lanjut ke yang bagian koklear. Jadi ini tadi sacculus akan melanjut ke ductus cochlearis. Nah, ductus cochlearis ini ketika di ductus cochlearis ini sebagai pembentuk dari skala media atau nama lainnya skala media. Nah, secara ketika cochlea itu dibelah lalu dilihat dalamnya itu dia skala media itu berbentuk seperti segitiga yang mana bagian atapnya itu dibentuk oleh membrana vestibuli atau dibatasi oleh membrana vestibuli atau membrana Reissner. Lalu bagian lantainya itu membrana basilaris dan bagian luarnya itu oleh periosteum. Lalu di bagian skala media ini juga terdapat organon korti yang mana berfungsi sebagai organ pendengaran. Baik, untuk vaskularisasinya, untuk arterinya itu dia diperdarahi, divaskularisasi oleh arteri anteroinferior dari cerebellar dan juga arteri basilaris, yang mana dia itu akan mencabang menjadi rami vestibularis untuk memperdarahi dari vestibulum dan juga rami cochlearis untuk memperdarahi cochlear. Lalu untuk venanya itu ada vena labirinthi, ada vena aqueductus vestibuli, yang mana dia itu akan bermuara ke sinus petrosus superior, sedangkan untuk vena aqueductus cochlear dia itu akan bermuara ke sinus petrosus yang inferior. Lalu untuk inervasinya dipersarafi oleh nervus vestibulo-cochlear. Lalu ini ada penghantaran suara. Penghantaran suara ini
dia mungkin sekilas saja ada suara dari luar, lalu ke pinang, ditangkap, lalu melalui meatus acusticus externus ke membran timpani. Membran timpani akan menggetarkan dari 3 tulang pendengaran, malleus infus stapes, lalu akan masuk ke organ akan masuk ke auris interna melalui oval window ini, oval window atau fenestra vestibuli. Lalu dia akan masuk ke skala vestibuli, lalu ke helicotroema, lalu akan berbalik ke skala timpani, atau bisa langsung dari skala vestibuli dia akan menggetarkan dari endolimfa di ductus cochlearis atau skala media, lalu dia akan menuju ke skala timpani, yang mana di akhirnya itu dia akan bermuara ke round window atau fenestra cochlearis tadi. Baik, mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.